Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran di channel saya, Ima Suseno. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tahap terakhir dari sistem kita akan mempelajari tahap terakhir dari respirasi aerob, yakni sistem transfer elektron. Ada juga yang menyebut sebagai sistem transport elektron. Ada juga yang menyebut sebagai tahap fosforilasi oksidatif. Semuanya benar ya. Jadi di video ini kita akan mempelajari tahapan-tahapan reaksi-reaksi yang ada di dalam tahap sistem transfer elektron ini. Kenapa kok tahap ini ada? Gitu ya, dan bagaimana kejadiannya. Oke, sehingga jangan lupa tonton sampai habis. Oke, jadi sebelum kita mempelajari lebih detail tentang sistem transfer elektron ini, kita akan mempelajari kembali ya, mengingat kembali dasar-dasar terkait dengan sistem transfer elektron ya. Yang pertama adalah senyawa NADH, nikotinamid adenin dinukleotida, dan FADH, flavin adenin dinukleotida itu adalah senyawa sumber elektron berenergi tinggi. Tuh. Nah, energi yang ada di dalam kedua senyawa ini, baik NADH maupun FADH, masih belum bisa digunakan oleh sel. Yang ketiga, oleh karenanya harus diubah dulu menjadi ATP si NADH dan FADH ini. Proses pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP itu terjadi tahap yang keempat dari respirasi aerob, yakni tahap sistem transfer elektron. Prinsip dasar ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya gitu. Jadi kalau yang belum menonton silahkan ditonton dulu. Maka jangan lupa subscribe, like, comment, and share itu, serta nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Udah dari tahap pertama sampai tahap ketiga, dari tahap glikolisis ya, kemudian dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, itu dihasilkan energi dalam bentuk NADH dan FADH seperti ini ya. Di glikolisis dihasilkan NADH sebanyak 2, kemudian dari dekarboksilasi oksidatif itu NADH-nya 2 juga. Dari siklus Krebs NADH-nya 6 dan FADH-nya ada 2. Sehingga kalau kita total ada 10 NADH ya, dan 2 FADH. Ini dari 3 tahap. Kalau ATP sudah tidak kita bicarakan lagi, baik ATP maupun GTP, karena memang ATP dan GTP itu merupakan energi yang sudah siap pakai. Di sistem transfer elektron ini kita membahas tentang NADH dan FADH gitu. Ya, jadi kalau kita flashback lagi, ini dia NADH di glikolisis dihasilkan sebanyak 2. Oke ya. Kemudian di dekarboksilasi oksidatif juga dihasilkan NADH sebanyak 2. Lantas di siklus Krebs untuk setiap 1 kali siklus Krebs itu NADH-nya 3 untuk 1 asetil-CoA 1 kali siklus Krebs. Karena siklus Krebs ini berjalan 2 kali, berarti NADH-nya dihasilkan sebanyak 6. Tuh. Dan FADH sebanyak 2. Nah, ya ini 1 untuk 1 kali siklus, berarti 2 kali siklus, maka FADH-nya 2. Nah, ya, jadi dari tahap 1 sampai 3 tadi kita punya 10 NADH dan 2 FADH. Nah, NADH dan FADH ini tidak bisa langsung digunakan energinya ya. Harus diubah dulu menjadi ATP melalui tahap yang terakhir, tahap yang keempat ini, yakni sistem transfer elektron gitu ya. Jadi ini kalian bisa lihat bahwasanya di sini ada serangkaian senyawa gitu ya, yang merupakan senyawa penerima elektron, dimulai dari senyawa yang pertama NADH dehidrogenase, kemudian
dilanjutkan ubiquinon, sitokrom B, sitokrom C1, sitokrom C dan sitokrom AA3 serta oksigen ya. Jadi oksigen ini dia merupakan senyawa terakhir penerima elektron dari serangkaian senyawa penerima elektron yang ada dalam sistem transfer elektron ini, gitu ya. Jadi karena memang berlangsungnya adalah di inner membran, jadi sistem transfer elektron ini atau membran dalamnya ya, atau membran atau inner membran atau membran dalamnya mitokondria gitu. Jadi di sepanjang membran inner membran atau membran dalamnya mitokondria ini terdapat senyawa-senyawa penerima elektron ini. Nah, untuk 10 NADH dan 2 FADH ini mereka masuk ke dalam sistem transfer elektron satu persatu ya. Jadi tidak langsung 10 NADH diterima oleh NADH dihidrogenase gitu, tidak, tetapi satu persatu. Oke ya, jadi kita sekarang pelajari NADH dulu. Jadi elektron yang ada di dalam NADH ya akan ditransfer ke senyawa penerima elektron yang pertama, yakni NADH dehidrogenase. Dari namanya kalian bisa melihat ada ase gini ya. Ini menunjukkan dia adalah sebuah enzim. Tuh. Nah, elektron yang diterima oleh NADH dehidrogenase ini selanjutnya akan ditransfer oleh NADH dehidrogenase ke senyawa penerima elektron selanjutnya, yakni ubiquinon. Nah, selama transfer elektron dari NADH hingga ke ubiquinon ini terjadi fosforilasi oksidatif, gitu ya. Jadi ADP, adenosin difosfat, adenosin fosfatnya hanya di 2, itu mendapatkan tambahan 1 fosfat anorganik gitu. Karena asalnya 2 ketambahan 2 fosfat ketambahan 1 fosfat, maka berubah menjadi adenosin trifosfat. Adenosin yang fosfatnya ada 3. Inilah energi sesungguhnya yang bisa langsung dimanfaatkan oleh sel. Oke, sehingga sampai ke elektron tiba di ubiquinon ini dihasilkan 1 ATP. Oke ya. Nah, selanjutnya elektron yang tiba di ubiquinon tadi akan melanjutkan perjalanan dengan cara ubiquinon mentransfer elektron tersebut ke sitokrom B, senyawa penerima elektron selanjutnya. Dari sitokrom B, elektron akan ditransfer ke senyawa penerima elektron selanjutnya, yakni sitokrom C1. Oleh sitokrom C1, elektron kemudian ditransfer ke sitokrom C. Selama transferan elektron mulai dari ubiquinon hingga ke sitokrom C ini juga terjadi fosforilasi oksidatif. Dihasilkan 1 ATP lagi. Sehingga ketika elektron dari NADH tiba di sitokrom C sudah dihasilkan 2 ATP. Lanjut ya, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau masih kurang jelas silahkan ditanyakan kembali di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Lantas, elektron yang ada di sitokrom C ini akan ditransfer ke senyawa penerima elektron selanjutnya, yakni sitokrom AA3. Dari sitokrom AA3 ini, elektron kemudian akan ditransfer oleh senyawa terakhir penerima elektron, yakni oksigen. Selama transfer elektron tersebut kembali akan dihasilkan 1 ATP gitu dari fosforilasi oksidatif terhadap ADP. Gitu. Sehingga bisa kita tuliskan di sini untuk setiap 1 NADH itu akan menghasilkan berapa ATP? 1, 2, 3. Ya, sip. Akan dihasilkan 3 ATP untuk setiap 1 NADH. Oke, kalau kita punya 10 NADH ya proses tersebut berjalan 10 kali gitu. NADH selesai. Sekarang bagaimana dengan nasibnya FADH gitu? Apakah dia akan melalui takdir yang sama seperti NADH? Oke.
Iya, tapi enggak sama persis sih ya, gitu. Kenapa? Karena memang coba perhatikan, senyawa penerima elektron yang pertama yang ada di sepanjang sistem penerima elektron ini itu adalah NADH dehidrogenase ya. Sebuah enzim yang spesifik sekali karena namanya saja sudah mengandung NADH di sini. NADH dehidrogenase, sehingga dia the only one hanya mau menerima elektron dari NADH. Ketika disodorin elektron dari FADH, nih gitu ya, dia nolak, gak mau. Sehingga elektron dari FADH ini tidak bisa ditransfer ke senyawa penerima elektron yang pertama, yakni NADH dehidrogenase. Terus bagaimana? Apakah FADH patah semangat, patah hati, kemudian mengakhiri hidupnya gitu ya? Tentu tidak gitu ya, karena memang apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan gitu. Kegagalan satu, bangkit lagi, gagal lagi ya bangkit lagi. Itu contoh yang diberikan oleh sel di dalam tubuh kita ya, yakni lebih tepatnya oleh FADH dalam sistem transfer elektron. Sehingga kalian juga nggak boleh menyerah meskipun pernah mengalami kegagalan, bangkit lagi. FADH ketika elektronnya ditolak oleh NADH dehidrogenase, dia kemudian bilang kayak semacam gini, oke, nggak apa-apa NADH dehidrogenase, kau menolak elektron milikku. Tetapi aku masih punya cara yang lain untuk memenuhi takdirku, untuk menemui cita-citanya, yakni mengubah dirinya menjadi ATP. Dengan cara apa? Elektron yang ada di dalam senyawa FADH ini lantas diberikan ke senyawa selanjutnya setelah NADH dehidrogenase, ada apa? Senyawa ubiquinon. Ubiquinon ini dengan senang hati menerima elektron dari FADH. Oke, sehingga karena memang elektron dari FADH ini loncat langsung ke ubiquinon ya, tanpa melewati NADH dehidrogenase, sehingga kesempatan untuk mendapatkan satu ATP hilang. But it's okay gitu katanya FADH, nggak apa-apa gitu, nggak bisa dapat satu ATP di awal transfer elektron, is okay. Selanjutnya ya, elektron tadi kan tiba di ubiquinon. Oleh ubiquinon selanjutnya elektronnya akan ditransfer ke sitokrom B. Dari sitokrom B elektron akan ditransfer ke sitokrom C1. Dari sitokrom C1 elektron FADH ini akan ditransfer selanjutnya ke penerima elektron setelah sitokrom C1, yakni sitokrom C. Sama persis seperti pada NADH tadi gitu. Nah, sehingga di sini juga terjadi fosforilasi oksidatif ADP plus 1 fosfat anorganik sehingga dihasilkan ATP. Elektron tadi tiba di sitokrom C ya. Selanjutnya elektron dari FADH ini dari sitokrom C akan ditransfer ke sitokrom AA3. Dari sitokrom AA3 lantas elektron akan ditransfer ke senyawa terakhir penerima elektron, yakni oksigen. Selama proses transfer elektron tersebut lagi-lagi dihasilkan satu ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Sehingga bisa kita lihat bahwasanya untuk setiap satu FADH dalam sistem transfer elektron akan diubah menjadi berapa ATP? Oke, 2 ATP ya. Jadi kita tulis di sini 1 FADH itu akan diubah menjadi 2 ATP. Memang sih hasilnya beda 1 ya, lebih banyak 1 pada NADH. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Memang itulah takdir hidup masing-masing dari NADH dan FADH. Oke. Jadi dari perjalanan elektron miliknya NADH dan FADH ini kita bisa memetik pelajaran hidup ya. Oke. Selanjutnya gitu ya, total dari 10 NADH dan FADH dari tahap pertama dan sampai tahap ketiga itu ya, 10 NADH karena masing-masing setiap satu NADH itu akan diubah jadi 3 ATP, maka kalau kita punya 10 NADH berarti dihasilkan 30 ATP. Ya, cek. Lantas untuk 2 FADH, karena setiap satu FADH itu akan diubah menjadi 2 ATP dalam sistem transfer elektron, berarti akan dihasilkan 4 ATP. Cek. Total yang dihasilkan elektron, bukan dihasilkan ya, total pengepakan elektron dari 10 NADH dan 2 FADH dari sistem transfer elektron ini adalah sebanyak 34 ATP. Oke. 34 ATP ya. Nah,
selain 34 ATP ini, dari glikolisis kita punya 2 ATP, ya kan? Dari siklus Krebs juga dihasilkan 2 ATP, 2 GTP lebih tepatnya, tapi karena GTP itu sama sifatnya dengan ATP, maka kita anggap sama. Sehingga akhirnya ketemulah 38 ATP, seperti yang dalam reaksi respirasi aerob ya, C6H12O6 plus 6O2 akan dikatalisis pecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yakni 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. This is it. Ketemu kan? Oke. Nah, demikian juga dengan CO2 dan H2O ya. 6H2O ini dihasilkan dari sistem transfer elektron, 6CO2 ini 2 dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif, 4 dari siklus Krebs ya. 38 ATP. Selesai. Apakah demikian? Betul, sudah selesai. Nah, tunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu. Jadi kalau saya gambarkan ini sebuah sel gitu ya. Kita punya inti sel, nukleus misal di sini ya. Saya gambar kecil aja nukleusnya, mitokondrianya yang saya gambar lebih besar. Nah, mitokondria punya 2 membran luar mulus, membran bagian dalam berlekuk-lekuk, membentuk struktur bernama krista gitu ya. Bagian dalamnya ini barulah matriksnya mitokondria. Nah, tahap pertama yakni glikolisis terjadi di sitoplasma. Di glikolisis ini kan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya tahap kedua sampai tahap keempat itu terjadi di dalam mitokondria. Berarti NADH dan FADH yang dihasilkan itu sudah ada di mitokondria. Permasalahannya adalah nih, 2 NADH dari glikolisis ini adanya di sitoplasma. Berarti agar 2 NADH hasil dari glikolisis ini bisa diubah menjadi ATP dalam sistem transfer elektron yang berlangsung di dalam mitokondria, maka 2 NADH di sitoplasma ini harus diangkut ke dalam mitokondria melalui pengangkutan atau sistem transport aktif ya. Ingat, transport aktif itu membutuhkan energi. Untuk setiap 1 NADH itu dalam transport aktif ini membutuhkan 1 ATP. Nih. Transport aktif ya. Karena kita punya 2 NADH, berarti butuh berapa ATP? 2 ATP untuk mengangkut NADH dari sitoplasma ke mitokondria. Kenapa ke mitokondria? Karena memang sistem transfer elektron berlangsung di dalam mitokondria. Sehingga yang pada awalnya tadi kita sudah menghitung dihasilkan 38 ATP, tetapi kemudian berkurang, digunakan untuk mengangkut NADH dari sitoplasma sebanyak 2 ATP, sehingga tersisa 36 ATP. Begitu ya. Ya, kalau kita tulis ulang, tetapi ini untuk eukariot, untuk sel-sel eukariot ya, sel-sel yang inti selnya sudah dilindungi oleh membran inti sel. Sedangkan kalau untuk bakteri misalkan yang merupakan prokariot, maka tetap energi yang dihasilkan untuk 1 glukosa adalah 38 ATP. Jadi begitu ya. Maka kalau soal gitu, ada soal berapa ATP yang dihasilkan untuk setiap 1 pembongkaran 1 glukosa gitu, kan baca baik-baik konteks soalnya gitu. Jika di dalam pilihan jawaban itu ada pilihan 36 dan 38 ATP dan memang di soal tidak menunjukkan apakah itu untuk eukariot atau prokariot, berarti jawabannya 36 ATP. Karena memang pilihan jawabannya ada 36 ATP. Tetapi jika di dalam soal tersebut
tidak menunjukkan itu prokariot atau eukariot, lantas tidak ada option atau pilihan 36 ATP, adanya 38 ATP, berarti jawabannya 38 ATP. Begitu ya. Jadi rata-rata jebakan untuk soal di katabolisme ini salah satunya adalah pada 36 ATP atau 38 ATP. Sekali lagi, demikian video pembelajaran tentang sistem transfer elektron kali ini. Semoga bisa membantu. Jangan lupa terus semangat belajar ya. Contoh semangatnya FADH ya. Meskipun ditolak sama NADH dehidrogenase, dia pantang menyerah. Dia mencari cara lain untuk tetap melanjutkan hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.